Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Hasil pertandingan Liga Italia antara Juventus versus Fiorentina berakhir suram bagi tim tuan rumah. Ronaldo dan kawan-kawan kalah 0-3 di kandang sendiri oleh tim papan bawah Serie A. Juventus kalah segalanya saat melawan Fiorentina, bahkan gawang Wojciech Szczesny sudah harus kebobolan saat laga baru berjalan 3 menit oleh gol Dusan Vlahovic melalui assist dari Frank Ribery. Pemain sayap Kolombia Juan Cuadrado mendapatkan kartu merah pada menit ke-18 pertandingan Juventus versus Fiorentina, Rabu 23 Desember, karena tackle sembrono pada Gaetano Castrovilli. Awalnya, wasit Federico Lapena hanya memberi Juan Cuadrado kartu kuning, tetapi kemudian dia memilih kartu merah langsung setelah tinjauan video asisten wasit. Manajer Andrea Pirlo langsung melakukan perubahan dengan menarik keluar Aaron Ramsey memasukkan Danilo hanya 20 menit sejak laga di Allianz Stadium itu dimulai. Tetapi pemain Wales, Ramsey, tampaknya tidak senang dengan keputusan itu menendang botol di pinggir lapangan. Kartu merah Juan Cuadrado terjadi pada penampilan ke-200 kalinya untuk Juventus. Sebuah sundulan Cristiano Ronaldo dibatalkan wasit dengan alasan offside sebelum gol bunuh diri dari Alexandro dan gol Martin Caceres memastikan kemenangan Fiorentina 0-3 di Juventus pada Rabu 23 Desember. Ronaldo nyaris menyamakan kedudukan beberapa kali, satu kali melepaskan tembakan melebar dan kesempatan berikutnya memaksa penyelamatan bagus dari kiper Bartolomeu Dragowski sebelum tandukannya dibatalkan oleh asisten wasit. Napoli memenangkan banding mereka untuk kekalahan 3-0 di Juventus dengan pertandingan kedua tim di Turin itu harus diulang dan penalti 3 poin untuk Partenope dicabut. Pada 4 Oktober 2020, tim Napoli tidak melakukan perjalanan ke Turin untuk pertandingan tersebut karena dua pemain mereka tertular penyakit. Akibatnya, tim Naples diganjar kekalahan dengan skor 3-0 oleh otoritas Liga Italia dan mereka juga mendapatkan pengurangan tambahan sebesar 1 poin karena tidak menghadiri pertandingan yang sudah dijadwalkan. Napoli berargumen mereka diperintahkan untuk tidak melakukan perjalanan oleh otoritas kesehatan setempat karena dua kasus penyakit yang menimpa skuad mereka, yaitu Peter Zielinski dan Elif Elmas. Selain itu, mereka baru saja melawan Genoa yang menderita banyak kasus positif. Dengan dibatalkannya 3 poin Juventus serta dikembalikannya pengurangan 1 poin Napoli, maka tim asuhan Gennaro Gattuso itu kini menghuni urutan ketiga klasemen Serie A di atas Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Jika perempat final Arsenal versus Manchester City pada ajang EFL Cup Rabu dini hari 23 Desember dihentikan pada akhir babak pertama, terlihat pasukan Mikel Arteta bisa mengimbangi seniornya Pep Guardiola. Sayangnya ada yang namanya babak kedua saat Citizens membantai Gunners. Skor babak pertama Arsenal versus Manchester City di ajang EFL Cup usai dengan skor sama kuat 1-1. Gol cepat dari Gabriel Jesus pada menit ketiga disamakan oleh Alexander Lacazette. Namun Guardiola dengan cepat mengajari juniornya itu cara mengakhiri pertandingan lebih cepat melalui gol-gol dari Riyad Mahrez menit 54, Phil Foden menit 59, dan Aymeric Laporte pada menit 73 untuk mengubah skor menjadi 1-4 dan mengirim City ke partai semifinal EFL Cup. Manchester City mencari trofi EFL Cup keempat berturut-turut setelah lolos ke semifinal bersama tim Championship Brentford. Drawing untuk babak semifinal akan dilakukan usai pertandingan Everton versus Manchester United pada Kamis dini hari 24 Desember. The Sky Blues jauh dari penampilan terbaiknya di Liga Inggris tetapi hanya selisih 2 kemenangan dari trofi ke-9 sejak Guardiola mengambil alih kepemimpinan di Etihad pada tahun 2016. Manajer City itu menurunkan susunan pemain yang banyak berubah dibandingkan skuad yang biasa mereka mainkan. Namun masih terlalu kuat untuk Arsenal dan pada akhirnya menang 1-4 di Emirates Stadium. Sebegitu kuatnya sampai-sampai jasa Raheem Sterling di bangku cadangan tidak diperlukan.
Arsenal sudah 14 kali tersisih pada babak perempat final kompetisi EFL Cup, lebih sering dibandingkan tim manapun. The Gunners kebobolan setidaknya 4 kali di kandangnya dalam pertandingan Piala Liga untuk pertama kalinya sejak November 1998. City menjadi tim pertama yang menang tandang 4 kali beruntun atas Arsenal di semua kompetisi, sejak Chelsea menang 6 tandang beruntun antara 1960 sampai 1965. Arsenal akan kembali menghadapi Chelsea untuk derby London pada Sabtu malam 26 Desember 2020. Hasil pertandingan Real Valladolid versus Barcelona pada lanjutan Liga Spanyol usai dengan skor akhir 0-3. Barca menang melalui gol-gol Clement Lenglet, Martin Braithwaite, dan Lionel Messi. Kemenangan ini mematahkan catatan 4 tandang tanpa kemenangan bagi Barcelona dan menempatkan skuad Ronald Koeman pada posisi kelima klasemen sementara La Liga dengan 24 poin dari 14 pertandingan. Masih jauh dibandingkan sang pemuncak klasemen Atletico Madrid dengan 32 poin dari 13 pertandingan. Lionel Messi kini menjadi pemain dengan rekor gol terbanyak untuk satu klub, memecahkan rekor sebelumnya oleh legenda besar Brasil, Pelé, usai mencetak gol yang ke-644 untuk Barcelona pada Rabu 23 Desember. Pelé mencetak 643 gol untuk Santos FC, sebuah rekor mengesankan yang awalnya tampak mustahil untuk dipecahkan. Tetapi Lionel Messi yang dijuluki sebagai yang terbaik sepanjang masa, memecahkan rekor tersebut dengan mencetak gol pada menit ke-65 pertandingan Liga Spanyol di Real Valladolid pada Rabu 23 Desember. Satu gol tersebut sudah cukup untuk membawa pemenang 6 Ballon d'Or itu melewati rekor Pelé. Pep Guardiola mengatakan Arsenal akan berbuat kesalahan besar jika sampai memecat Mikel Arteta usai kemenangan Manchester City 1-4 di Emirates Stadium pada perempat final EFL Cup Rabu. Arsenal tanpa kemenangan dalam 8 pertandingan Liga dan Piala domestik. Arteta meninggalkan posisinya sebagai asisten Guardiola di City pada 20 Desember 2019 untuk menjadi pelatih kepala di Emirates Stadium. Saya cukup yakin bahwa mereka akan mempercayainya, kata Guardiola ketika ditanya apakah Arsenal perlu mempertahankan Arteta. Mereka akan melakukan kesalahan besar jika berpikir untuk memecatnya. Bukan satu tetapi dua mantan pemain Real Madrid menyulitkan usaha mantan timnya itu untuk menjadi juara musim dingin Liga Spanyol musim 2020-21 dengan mencetak 2 gol bagi Atletico Madrid pada babak kedua pertandingan di Real Sociedad Rabu 23 Desember. 2 gol yang membawa hasil Real Sociedad versus Atletico usai dengan skor 0-2 pada Rabu dini hari, keduanya dilesakan oleh mantan pemain Real Madrid, menyebabkan Atletico kini menjauh 3 poin di atas Los Blancos jelang berakhirnya tahun kalender 2020 dan jeda musim dingin. Mario Hermoso, mantan pemain muda Real Madrid sampai dengan tahun 2017, mencetak sebuah gol sundulan kepala dari hasil tendangan bebas Yannick Carrasco pada menit 48. Sementara itu, mantan pemain Los Merengues lainnya, periode 2008 sampai 2019, Marcos Llorente, mencetak gol kedua Roji Blancos lewat sepakan keras dari batas kotak penalti yang gagal dihentikan oleh kiper Sociedad, mengubah papan skor menjadi 0-2. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Aston Villa mengharapkan adanya pendekatan dari Manchester City dan Manchester United pada Januari 2021 untuk Jack Grealish menurut sebuah laporan. Kapten Villa itu masuk dalam rencana permainan Gareth Southgate di timnas Inggris setelah awal musim yang nyaris sempurna. Dan meskipun baru saja menaikkan kontrak baru di Villa Park, kedua klub Manchester diharapkan untuk mengajukan tawaran pada Januari 2021 setelah bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Jack Grealish selama musim panas 2020. Menurut laporan dari The Mirror, harga Jack Grealish berada di kisaran 1,9 triliun rupiah dan sangat tidak mungkin sebuah kesepakatan bisa tercapai pada Januari 2021. Satu tim lain yang juga ikut dalam perburuan Jack Grealish adalah Liverpool. Manchester United dilaporkan menjadi tim yang paling agresif dalam usaha mereka
merekrut bintang Bayern Munchen David Alaba. Alaba akan habis kontraknya pada musim panas 2021 dan gagal menyetujui kesepakatan baru dengan Bayern. Tuntutan gajinya yang sangat besar membuat situasinya tidak mungkin bagi De Roten. Bek Austria itu juga menjadi target raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, sementara Manchester City, Chelsea, dan Paris Saint-Germain telah lama memantau sang pemain. Tetapi United berharap bisa mengalahkan mereka semua untuk merekrut Alaba pada prakontrak di jendela transfer Januari. Ozan Kabak, pemain Turki yang dikenal tangguh dan agresif saat menguasai bola, awalnya dihargai 765 miliar pada musim panas 2020. Tetapi harga yang diminta kini lebih realistis dengan Schalke mengalami kesulitan finansial karena situasi krisis saat ini. Schalke meminta harga sekitar 478 miliar rupiah sekarang, dan itu telah membuat lebih banyak klub menjadi waspada. Kesepakatan barter yang melibatkan striker Liverpool, Divock Origi, telah masuk dalam pembahasan dan sang juara Liga Inggris sedang melihat opsi lainnya. United membutuhkan bek tengah yang dominan bersama Harry Maguire dengan kekhawatiran atas Victor Lindelof. Sementara itu, Eric Bailly dan Axel Tuanzebe kesulitan untuk tetap bebas cedera, sementara United ingin melepas Marcos Rojo dan Phil Jones. Timothy Fosu-Mensah juga kemungkinan tidak akan menandatangani kontrak baru. Dayo Upamecano dari Leipzig telah menjadi salah satu pilihan yang disukai oleh United. Dia memiliki klausul pembelian sekitar 700 miliar rupiah, tetapi juga tengah dipantau oleh Bayern Munchen. Arsenal mengejar gelandang Inter Milan Christian Eriksen pada jendela transfer Januari 2021. Itu menurut laporan dari Gazzetta dello Sport yang percaya bahwa bintang Denmark itu akan berakhir di Emirates Stadium pada Januari mendatang. Secara umum, para pengamat yakin bahwa Eriksen akan meninggalkan Inter pada jendela transfer musim dingin setelah tidak kunjung masuk skuad utama asuhan Antonio Conte. Eriksen mencari waktu permainan reguler pada paruh kedua musim supaya bisa dipanggil masuk skuad Denmark untuk turnamen Euro pada musim panas 2021. Kontrak Salah di Anfield senilai 3,8 miliar seminggu akan berakhir pada musim panas 2023, dan sebuah sumber di dalam klub mengatakan kepada Goal bahwa klub pasti akan menawarkan kenaikan gaji. Mereka ingin Mohamed Salah bertahan tidak peduli apa yang dikatakan oleh mantan rekan setim internasionalnya di timnas Mesir, Mohamed Abu Trika, bahwa striker itu tidak bahagia di Anfield. Salah akan berusia 29 tahun pada musim panas 2021 dan tahu bahwa kontrak berikutnya akan menjadi kontrak terbesar dalam karirnya. Dan sementara dia merasa puas dengan bayarannya di Liga Inggris, Salah pasti tahu nilainya lebih besar daripada itu. Dia juga tahu bahwa di Real Madrid dan Barcelona serta Paris Saint-Germain, dia memiliki banyak pengagum. Pemain Arsenal menghadapi pemotongan gaji besar-besaran jika mereka terdegradasi dari Premier League. Beberapa pemain akan merasakan potongan gaji 25% jika mereka terdegradasi, dan The Gunners yang saat ini berada pada urutan 15 tersingkir keluar dari divisi teratas sepak bola Inggris. Klausul seperti ini sudah biasa pada beberapa klub-klub kecil yang akan menghadapi ancaman degradasi lebih besar. Akan tetapi Arsenal yang merupakan salah satu dari 6 besar sepak bola Inggris memasukkan klausul pemotongan gaji dalam kontrak para pemain demi mencegah kekacauan finansial. Asisten manajer Everton, Davide Ancelotti, menegaskan Dominic Calvert-Lewin bisa menjadi striker terbaik yang pernah ada. Penyerang Inggris ini telah mencetak 14 gol hanya dalam 16 penampilan untuk Everton musim ini, mendapatkan pujian dari banyak pihak dan bahkan pengakuan internasional masuk ke skuad Three Lions milik Gareth Southgate. The Toffees tampil hebat musim ini dengan Calvert-Lewin memimpin lini depan The Toffees. Davide Ancelotti yang menjadi asisten dari ayahnya, Carlo Ancelotti di Goodison Park, mengatakan kepada Talksport bahwa pemain berusia 23 tahun itu semakin membaik untuk setiap pertandingan yang dia mainkan. Davide Ancelotti menyamakan Calvert-Lewin dengan Cristiano Ronaldo dan bintang sepak bola lainnya. Liverpool telah menerima bonus sebesar 84 miliar untuk setiap 15 penampilan
yang dibuatnya bersama Barcelona. Itu berarti Liverpool sekarang sudah menerima 504 miliar untuk 90 pertandingan Coutinho di Barcelona. Untuk setiap kali keberhasilan Barcelona lolos ke perempat final Liga Champions, The Reds akan mendapatkan bonus lain sebesar 84 miliar, yang berarti mereka juga telah mendapat hampir 172 miliar dalam 2 musim terakhir. Dengan semua hitungan di atas, maka Liverpool sudah menerima total 2,7 triliun rupiah dari Barcelona untuk transfer Philippe Coutinho. The Reds menjual bintang Brasil itu ke Barca pada Januari 2018 dalam kesepakatan yang menjadikan gelandang serang itu sebagai pemain termahal nomor 3 dalam sejarah saat itu. Gelandang buangan Tottenham, Dele Alli telah bermain dalam 2 pertandingan Spurs sebelumnya, tetapi bahkan tidak masuk ke bangku cadangan melawan Leicester City pada hari Minggu 20 Desember 2020. Dele Alli yang masih berusia 24 tahun itu turun dari bangku cadangan dalam kekalahan Tottenham 2-1 di Liverpool dan hasil imbang 1-1 mereka di Crystal Palace sebelum kalah 0-2 oleh The Foxes. Dengan Mourinho diizinkan untuk memasukkan 9 nama pemain pengganti melawan tim Brendan Rodgers, tidak adanya nama Dele Alli mengisyaratkan bahwa nasibnya sudah tamat di Tottenham. Dele Alli tidak cedera dan tidak ada penjelasan dari pelatih 57 tahun itu tentang tidak masuknya nama Alli. Cara seperti ini sudah biasa dilakukan Mourinho untuk menghukum para pemainnya yang memberontak terhadapnya. Rencana transfer musim panas Chelsea sudah dibocorkan di berbagai media Inggris. The Blues akan merekrut Erling Haaland dan Declan Rice sebagai 2 target transfer mereka, tetapi ada 7 pemain Chelsea yang akan dipecat. Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Ross Barkley, Jorginho, Danny Drinkwater, dan Victor Moses bisa dijual pada pertengahan 2021. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.